Kembali lagi di channel Muhammad Farhan dan ya, kali ini kita akan mereaction sudah lama banget ya, yang udah viral banget tahun 2022 ini. Gua hampir ketinggalan dari jenazah almarhum Tammunida, dan tadi sore kayak gua reaction sekarang yang jasad Tammunida ini, dan gue akan reaction sekarang tapi agak telat dikit, gak apa-apa ya. Dan langsung aja kita tonton videonya guys. Oke, ini agak seru banget ya. Oke, dari teman 1, 3, 2, 1, let's go. Berita hari ini tengah viral di media sosial foto mayat Tammunida yang dianggap memiliki kondisi yang sangat mengenaskan saat ditemukannya mayat Tammunida. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak berita selengkapnya. Mijan, seorang paranormal, aktor dan sekaligus seniman, juga turut memberikan komentar yang menilai bahwa kondisi mayat Tammunida memang terlihat ganjil. Mbah Mijan menambahkan dugaan tentang penyebab kematian Tammunida yang dinilai perbuatan orang terdekat Tangmo. Menurut kesaksian dari teman-temannya, saat itu Tammunida meninggal karena tenggelam dan tergelincir jatuh saat akan ke toilet dari speedboat yang mereka naiki. Namun kematian dari Tangmo meninggalkan misteri dan keraguan lantaran banyak pihak yang menduga jika Tammunida meninggal karena mengalami tindakan kekerasan dari temannya atau tewas dalam pembunuhan yang telah direncanakan. Dalam video tersebut, Tangmo terlihat masih tampak senang berada di speedboat tersebut bersama teman-temannya. Bahkan Tangmo juga terlihat ikut bernyanyi mengiringi alunan lagu yang pada saat itu tengah diputar. Kini kejanggalan dari kematian Tammunida kian muncul ke publik dengan beberapa spekulasi maupun bukti yang dikumpulkan oleh sejumlah pihak. Kejanggalan pertama terlihat ketika teman-temannya dan manajer dari Tammunida sama sekali tak terlihat panik saat mengungkap jika aktris tersebut jatuh dari speedboat dan menghilang. Mereka juga memberikan laporan kepada pihak kepolisian dengan tenang dan tak merasakan cemas sedikit pun, sehingga membuat masyarakat dan fans dari Tammunida mempertanyakan hal tersebut. Selain itu juga Tammunida diketahui tenggelam saat ingin pergi ke kamar mandi yang ada di ujung speedboat. Hal janggal juga muncul lantaran tak mungkin rekan maupun manajer yang berada dalam satu booth kecil dengan Tammunida saat itu tak mengetahui jika temannya tersebut tidak terlihat saat jatuh dari speedboat. Tangmo pun tersebut memiliki kemampuan untuk berenang dengan baik. Hal tersebut juga diperkuat dengan beberapa postingan dari akun Instagram pribadi Tammunida yang memperlihatkan momen saat dirinya sedang berenang. Selain itu, ibu dari Tammunida juga menambahkan bahwa sang putri memanglah merupakan sosok yang pandai berenang. Hingga kini, kematian dari Tammunida masih menjadi misteri yang dipertanyakan sejumlah pihak. Kematian dari Tammunida pun masih diselidiki oleh pihak kepolisian yang mengumpulkan bukti serta mencocokkan keterangan dari para rekannya yang ada saat kejadian terjadi. Selain itu, tersebar video yang diduga terjadi saat Tammunida terjatuh dari boot. Tammunida yang terjatuh sempat terlihat ingin menggapai pelampung yang terletak pada sisi samping dari boot tersebut. Namun, seorang rekan Tammunida terlihat menarik pelampung tersebut agar tak digapai oleh Tangmo. Salah seorang
Tang Monida sempat memberikan perlawanan pada saat sebelum dirinya terjatuh. Dari keterangan rekannya juga mengatakan bahwa keadaan dari Sungai Capraya, tempat Tang Monida terjatuh dalam kondisi yang gelap sehingga mereka tak dapat menemukan Tangmo. Lewat unggahan Instagram, Tangmo sempat memperlihatkan dirinya saat dibut dengan latar dari Sungai Capraya yang sangat terang dikelilingi banyaknya lampu. Dan kejanggalan terakhir ialah dari luka yang dimiliki jasad Tang Monida saat ditemukan. Terlihat di bagian paha Tang Monida ditemukan luka yang disebut lantaran terkena baling-baling but. Namun sejumlah pihak menganggap jika benar Tang Monida terkena baling-baling speedboat saat ia terjatuh, tak mungkin memiliki bentuk luka yang hanya lurus saja. Hingga kini kematian dari Tang Monida masih menjadi misteri yang dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Kematian dari Tang Monida pun masih diselidiki oleh pihak kepolisian yang mengumpulkan bukti serta mencocokkan keterangan dari para rekannya yang ada pada saat kejadian terjadi. Demikian informasi kali ini dan nantikan informasi lainnya hanya di Ini kita akan cari video yang lain. Oke guys, kali ini video kedua gua akan ambil video yang bernama Bang Firas. Gua akan reaction Bang Firas, artis dari Thailand, teman-teman, dari yang bernama Tang Monida. Oke, langsung aja guys. Siapa sih? Ayo kita dan misternya apa dan masalahnya apa. Let's go. Dan kalau misalnya kalian lihat ya foto dari mayat atau jenazah dari almarhum ini, itu benar-benar kayak bukan dia. Gue udah sempet lihat ya, dan gue nggak bakal nampilin di sini ya, karena gue tahu itu hal yang privasi dan itu benar-benar kejam banget. Ini kan akhir-akhir lagi viral banget ya men ya. Ada kasus yang namanya kematian dari Tang Monida ya. Ini lagi ramai banget dibahas oleh banyak orang di Twitter gitu kan. Dan kita bakal coba bahas. Cuma sepertinya tidak bisa seperti ini ya. Rada serem juga ya men ya. Oke cuy, video kali ini kita bakalan coba untuk bahas tentang kasus Tang Monida. Oke, sekarang saatnya kita serius ya men ya. Mungkin video kali ini bakal panjang banget dan video kali ini bakal serius banget karena gue dari kemarin-kemarin takut banget buat bahas soal ini ya men ya. Kenapa? Karena memang ini tuh sangat sensitif. Lagi ramai banget soalnya di Thailand juga, bukan di Indonesia doang, tapi di Thailand sih banyak banget yang bahas soal ini. Oke men, jadi di sini kita cari tahu dulu ya sebelumnya ya, kronologi singkatnya bagaimana dan kita bakal ngejelasin ya siapa sih sebenarnya Tang Monida tersebut gitu kan. Biar kalian gak linglung lah dia siapa gitu kan dan kronologi singkatnya bagaimana. Jadi di sini dari yang gue dapet ya men ya. Jadi si Tang Monida ini adalah seorang artis Thailand lah gitu kan, salah satu artis Thailand gitu, dan dia itu seorang model juga gitu. Jadi secara nggak langsung dia ini adalah orang yang terkenal lah gitu kan, orang yang diketahui banyak orang lah kalau di Thailand gitu, dan emang dengan parasnya yang cantik banget ya. Untuk kronologi singkatnya nih men, jadi itu kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 bulan 2 kemarin gitu kan, dan itu terjadinya pada malam hari gitu, pada saat si Tang Monida ini sedang berlibur dengan teman-temannya gitu kan, ya pokoknya lagi enak-enak lah gitu di perahu. Bukan enak-enak begitu aneh enggak, maksud aduh ya Allah, maksud gue tuh lagi liburan lah gitu kan bareng teman-temannya dan juga bareng manajernya gitu kan. Saat itu ia sedang dalam perjalanan menggunakan perahu bersama dengan manajer dan 4 orang temannya gitu kan. Jadi intinya dia sedang berlibur lah atau lagi sama teman-temannya, dan di sini muncul banyak kecurigaan karena dia bersama teman-temannya tuh ya men, ketika kejadian tersebut terjadi gitu. Nah kita bakal cari tahu nih fakta-fakta apa aja sih yang ada mengenai kasus ini. Oke, langsung aja kita ke fakta-fakta men, let's go. Fakta yang pertama ya nih Mina, mayat dari si Tang Monida ini itu penuh dengan luka gitu, tidak seperti tenggelam biasa. Karena kalau dari pengakuan teman-temannya katanya ya si Tang Monida ini itu tenggelam dengan sendirinya pada saat ia ingin buang air kecil gitu kalau nggak salah gua. Tapi ya men, ketika diselidiki dari mayatnya sendiri itu banyak banget luka gitu, dan lukanya itu bukan luka-luka goresan kecil, tapi luka-luka yang goresannya gede gitu. Kalau misalkan pengen tahu ya, cedera yang didapatkan Tangmo menurut penyelamat di tempat kejadian ya, itu paha bagian atasnya itu yang kanan gitu kan mengalami luka panjang 30 cm. Jadi itu luka panjangnya itu sampai 30 cm men, itu bukan luka yang ringan ya Cie. Dan yang
kedua, di betis kanannya juga ada lubang sebesar ibu jari. Di betis kanannya itu ada lubang sebesar ibu jari ini ya men ya. Dan yang ketiga itu di betis kiri ada luka yang tidak dalam sepanjang 25 cm. Tapi tetap aja panjang ya, 25 cm itu tetap aja luka yang lumayan parah gitu. Jadi intinya nih betis kanan sama betis kiri, paha kanan sama betis kiri itu ada luka gitu. Pada umumnya kalau misalnya orang yang meninggal karena tenggelam ya, itu pasti mentok-mentok ya, mungkin bengkak-bengkak badannya gitu kan, enggak yang sampai luka-luka kayak gini gitu. Ini sudah pasti ada sesuatu gitu kan, ada sesuatu nih. Temennya dari Tang Maulida ini tidak sadar ketika kejadian tersebut terjadi gitu. Mereka sadarnya ketika apa? Ketika 3 jam setelah mereka menaiki speedboat itu atau perahu tersebut ya men ya. Jadi intinya di sini kenapa mereka baru menyadari hal tersebut ketika sudah 3 jam berlalu gitu, yang notabene itu udah lama banget. Apakah dia nggak dengar tuh? Yang ketiga nih ya, Ibu Tang Mo sendiri mengatakan jika Tang Mo itu bisa berenang gitu, dan berenang yang handal. Jadi intinya kalau misalnya dia tenggelam ya karena dia buang air kecil atau apa gitu, dia tenggelam sendiri, dia pasti bisa berenang men, dia pasti bisa balik lagi gitu. Seenggaknya dia itu perenang yang handal, kata dari ibu si Tang Mo Nida tersebut ya men ya. Cuman permasalahannya kenapa di sini dia tenggelam yang benar-benar kayak orang yang nggak bisa berenang gitu. Di sini ada banyak kemungkinan bisa jadi ditenggelamkan. Dan yang selanjutnya nih, manajer dari Tang Maulida ini memang sedikit mencurigakan gitu. Kenapa gue bilang mencurigakan? Karena setelah kejadian tersebut juga, pada saat dia bertemu dengan anaknya gitu kan, dia membawa mobil Tang Maulida. Padahal itu setelah beberapa jam menghilangnya Tang Maulida gitu. Heran gitu, ada sesuatu yang gak wajar di sini. Dan yang selanjutnya lagi ya, teman-teman dari Tang Maulida ini tidak memberi kabar keluarganya Tang Maulida ini ketika si Tang Maulida ini hilang gitu. Dan ketika polisi tiba, mereka langsung pulang ke rumah ya men. Ini kan aneh banget ya. Dan teman-temannya juga menolak untuk diwawancarai. Padahal mereka ada di situ gitu kan. Seenggaknya pasti mereka tahu lah gitu bagaimana kejadiannya. Karena mereka menolak untuk diwawancarai. Heran kan? Dan juga banyak luka dan lebam di tubuh teman Tang Maulida sendiri ya men ya. Mungkin sebelum Tang Maulida jatuh, dia dengan teman-temannya ada pertikaian gitu atau perselisihan gitu. Ya bisa jadi ya, karena gak mungkin kalau misalnya si Tang Maulida ini tenggelam dengan sendirinya. Kenapa teman-temannya bisa sampai ada lebam-lebam dan luka-luka gitu? Pasti ada sesuatu yang gak wajar yang terjadi sebelum akhirnya Tang Maulida ini tenggelam gitu kan. Ini kalau kita kait-kaitin sebenarnya masuk aja nih ya. Kalau misalnya dia tenggelam sendiri nggak mungkin ada luka-luka lebam di teman-temannya gitu. Dan kalau misalnya dia tenggelam sendiri nggak mungkin dia nggak bisa balik lagi, ngerti nggak? Dia pasti bisa balik lagi karena dia pernah handal gitu kan. Kalau kita kaitin lagi dengan poin-poin sebelumnya. Dan poin selanjutnya lagi ya, Ibu Tang Mo mengatakan bahwa Tang Mo saat kejadian itu terasa seperti sedih dan kesepian. Jadi ada sebuah video ya, yang menampilkan si Tang Maulida ini di belakang bot gitu atau di belakang perahu sendirian gitu. Kayak maksudnya kenapa gitu dia sendirian di belakang perahu, sedangkan teman-temannya nih di depan gitu sedang having fun gitu. Dan ada lagi ya hal yang bikin kita curiga terhadap manajernya nih. Manajernya sendiri sering memakai baju dan barang-barangnya Tang Maulida. Bahkan ketika diwawancara juga ya, kehilangan Tang Maulida ini, dia juga memakai barang Tang Maulida men. Dia memakai barang tersebut gitu. Kan maksud gua itu barangnya orang yang baru saja meninggal gitu kan. Kenapa lu masih tega-teganya memakai barang tersebut? Ada 12 jaket pelampung ya dan peralatan penyelamat di bot tersebut atau di perahu tersebut pada hari hilangnya si Tang Mo ini. Kecurigaannya kenapa teman-temannya si Tang Mo ini tidak ada yang melempar sedikit pun alat penyelamat atau pelampung gitu kan untuk si Tang Mo gitu pada saat kejadian. 12 jaket tersebut masih ada di situ ya, memang lengkap gitu. Gak ada yang dilempar gitu. Kenapa? Apa mereka nggak ngerti kalau misalnya ada orang tenggelam itu harus dilempar untuk menyelamatkan mereka? Kan nggak mungkin. Mereka juga udah dewasa, mereka juga punya pikiran gitu kan. Gue heran kalau misalnya gue ngelihat poin yang ini gitu. Dan yang lebih bikin mencurigakan lagi adalah kenapa gue meragukan banget temen-temennya gitu kan. Karena ketika ditanyakan ya, di mana kejadian tersebut gitu kan, ibarat kata ya, pada saat kalian itu buat kalian di mana lah gitu, mereka menunjukkan arah atau tempat tenggelamnya hilangnya Tang Maulida itu dengan arah yang berbeda gitu. Jadi ada fotonya di sini di mana teman-temannya ini ada 2 orang yang menunjuk ke arah sono satu dan ke arah sono satu gitu. Mereka kayak ibarat kata orang yang mungkin sedang menipu kali ya, ibarat kata kayak gak mau benar-benar ngasih tahu hal yang sebenarnya gitu. Kalau misalnya mereka emang benar-benar di
satu bot yang sama dan mereka benar-benar merasakan kehilangan Tang Monida, pasti mereka juga hafal dong di mana tempat kejadian tersebut. Pasti mereka bisa hafal dan mereka pasti langsung ngasih tahu ke tim penyelamat atau wawancara gitu kan. Dan si Tang Monida ini juga mengadopsi anak dari manajernya tersebut ya, karena manajernya ini itu si Kratik ya namanya, dia itu adalah ibu tunggal gitu. Jadi ya mungkin si Tang Mo ini dengan hati yang baik dia ingin membantu anaknya tersebut gitu kan. Seenggaknya ya dia bisa ngerawat lah, bantu ngerawat gitu. Nah karena ini juga ya men, nah, ini masih simpang siur sih sebenarnya men ya. Banyak yang memberikan opini karena si Tang Mo ini merawat atau mengadopsi anak dari si manajer ini atau si Kratik ini. Ada isu-isu di mana kalau si Tang Mo ini meninggal gitu kan, ada asuransi kematian sebesar kurang lebih 450 juta yang bisa diberikan kepada anak dari si Kratik ini atau manajer ini atau anak adopsi dari si Tang Monida ini. Jadi mungkin ada harta, ada warisan yang mungkin bisa turun gitu kan ke anak adopsinya kalau semisalnya dia itu meninggoy gitu kan. Dan yang dari gue baca juga ya, ada poin di mana katanya ibu dari si Tangmu ini dan manajernya itu sempat ngobrol dan nanya-nanya gitu kan. Sekilas pertanyaannya ya kayak kenapa kamu tidak menyelamatkan anak saya gitu. Di situ dijawab oleh si manajernya kalau misalnya dia itu tidak bisa berenang. Lucu banget ya cuy. Karena kalau misalkan lihat foto ini, dia bisa berenang men, bahkan sangat lihai gitu. Kenapa dia menjawab tidak bisa berenang saat ditanyakan oleh ibunya gitu? Kayak dia nggak mau yang namanya berenang demi si Tangmo ini. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini ya, di sini kalau misalnya kita lihat baik-baik ya, ada seorang temennya yang sedang kayak menurunkan sesuatu lah gitu kan. Dan kita bisa lihat di situ ada seperti badan men, ada sebuah badan ya, kita lihat. Kalian bisa lihat di situ men. Ada samar-samar bentukan badan gitu. Ya gue nggak tahu ya apa emang ini rekaman ketika teman-temannya sedang menjatuhkan si Tangmo atau bagaimana, tapi intinya di sini nih teman-temannya Tangmo ya, dan Tangmonya udah nggak ada di sini posisinya. Itu jelas banget loh, ada badan loh di situ. Kalian bisa ngeliat gak sih? Ada sebuah badan loh di situ. Dan di sini ya men, kalau misalkan kalian penasaran ya bagaimana fisik atau muka cantiknya si Tangmo ini seperti ini men, kalian bisa lihat. Secantik ini men. Kalian bisa lihat ya men, secantik apa dia. Dan kalau bisa kalian lihat ya foto dari mayat atau jenazah dari almarhum ini, itu bener-bener kayak bukan dia. Gue udah sempet lihat ya, dan gue nggak bakal nampilin di sini ya, karena gue tahu itu hal yang privasi dan itu bener-bener kejam banget. Fisiknya itu udah bener-bener nggak berbentuk men. Dan mukanya sendiri ya, itu udah kayak bukan muka dia, menggempal banget, bener-bener menggembung banget tuh muka. Dan ya bener-bener kayak orang yang bukan tenggelam doang tapi disiksa juga, atau mungkin dianiaya gitu. Masih banyak banget ya beda poin-poin atau kecurigaan gitu kan yang bisa kita bahas untuk di video berikutnya, karena ini panjang banget ya mena poin-poinnya. Jadi intinya komen di bawah aja coy, oke? Nah di sini ya mena, gue itu bener-bener kayak sedih banget lah, ibarat kata gue ikut berduka cita lah gitu kan atas meninggalnya Tang Monida ini. Gue bener-bener sedih banget, meninggalnya itu udah kayak nggak berbentuk men. Itu benar-benar sedih banget ya cuy. Dan meninggalnya itu karena temennya sendiri, bisa jadi karena yang dari yang gue baca itu banyak banget poin-poin yang mengarah kepada pembunuhan atau ya kepada teman-temannya yang ngelakuin hal tersebut dengan sengaja. Mungkin kalau misalkan kalian suka, kita bakal bahas lagi di video berikutnya. Jadi jangan lupa ditaruh like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa di share juga video kali ini ya cuy. Intinya di sini makasih banyak nonton video kali ini, dan gue pengen kasih sedikit pesan ya men buat kalian semua. Jangan pernah kalian itu terlalu mempercayai orang selain keluarga kalian. Dan Tangmo ini itu orang yang baik banget, tapi tetap aja men bisa dilakukan seperti itu oleh teman-temannya. Apalagi kita yang mungkin saja orang jahat gitu ya bagi orang lain gitu kan. Jadi tolong berhati-hati, sangat berhati-hati. Jadi intinya yang penting itu adalah kalian melindungi diri kalian dulu ya men, baru kalian bisa melindungi orang lain gitu. Intinya melindungi diri sendiri. Jadi guys, masih banyak video ini dan semoga kalian terhibur dengan Piror kali ini. Baiklah teman-teman, sampai begini saja ada video dari Tang Monida. Kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe ya. Bye bye.